Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita selalu dalam limpahan rahmat-Nya ya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas ya atau sharing mengenai hal-hal yang mungkin perlu kita lakukan ya supaya kita bisa lebih tenang dalam menghadapi kehidupan ya. Apalagi di dalam kondisi yang seperti ini ya, kayak COVID, terus banyak, terus pekerjaan, ekonomi juga pada menurun gitu ya di luar sana ya. Dan itu efeknya sangat berpengaruh sekali buat semua orang ya tanpa terkecuali. Nah, terus salah satu ya hal yang harus diperhatikan itu memang kita harus banyak-banyak bersabar ya dalam menghadapi kehidupan, karena namanya hidup itu kan uh, penuh dengan ujian gitu, penuh dengan ujian dan ya banyak hal-hal ya udah ada ini jalannya masing-masing seperti itu, peran masing-masing. Nah, terus ada beberapa hal yang memang harus kita perhatikan ya, harus kita latih di dalam diri kita supaya kita bisa lebih tenang dan lebih nyaman, lebih enak untuk kita berpikir ke depan dan lebih untuk kita mengambil suatu keputusan. Nah, itu menyangkut yang ada di dalam diri kita sendiri. Nah, kita ya satu ya kita harus belajar untuk bersabar. Ya, harus bersabar, pinter-pinter bersabar. Bersabar kita bukan berarti kita diem aja nggak berbuat sesuatu ya. Kita tetap ikhtiar, kita tetap berdoa kepada Allah. Kita lebih banyak mendekatkan diri kepada Tuhan ya, supaya kita dikasih kesabaran, kekuatan, terus dikasih petunjuk juga gitu kan. Karena sebenarnya di dunia ini tidak ada tempat kita bersandar kecuali hanya Tuhan, gitu kan. Arti kalimat la ilaha illallah, bahwa tidak ada sesuatu pun di dunia ini, tidak ada Tuhan, tidak ada apapun kecuali hanya Allah. Nah, seperti itu. Nah, kita harus berusaha untuk menerapkan itu ya dalam diri kita. Jadi kita hanya bersandar hanya kepada Allah, kepada Tuhan. Nggak ada tempat sandaran kita. Kita jangan terbiasa bersandar kepada makhluk ya, kepada manusia ya, maaf, mungkin bersandar kepada orang tua, kepada saudara, atau kepada siapa, orang lain gitu. Atau mungkin kita bersandar kepada uang kita, materi kita, aset kita yang kita miliki mungkin. Nah, itu jangan dibiasakan, diusahakan, jangan dibiasakan seperti itu. Hanya satu-satunya tempat kita, bersandar, satu-satunya tempat kita meminta petunjuk, meminta pertolongan, meminta kekuatan, itu ya kita kepada Tuhan, jangan kepada selain Tuhan. Ya, karena yang namanya makhluk kita sesama manusia, manusia juga nggak bisa kita bersandar 100% ke sesama makhluk gitu, ke manusia juga makhluknya Allah ya, yang namanya makhluk ciptaan kan pasti ya banyak kekurangan gitu, kelemahan, keterbatasan. Nah, seperti itu. Nah, makanya kita jangan bersandar kepada sesuatu yang selain Tuhan, selain Allah. Nah, kita biasakan seperti itu, bahwa sebenarnya Allah itu dekat dengan kita. Nah, ya kan, lebih dekat dari urat nadi. Nah, terus selain itu juga, apa sih hal-hal yang bisa membantu pikiran kita supaya lebih jernih, lebih sabar, lebih tabah. Nah, sabar itu juga temennya banyak ya. Ada sabar, ada ikhlas, ada menerima sesuatu apa yang sudah menjadi keputusan Allah gitu kan, dengan ikhlas. Nah, kita harus berusaha ya.
karena ada sesuatu yang itu udah menjadi keputusan Allah meskipun kita manusia mau berusaha sekuat apa juga kita nggak bisa ya berbuat apa-apa gitu. Ya kita jalani dengan sabar, dengan ikhlas yang terjadi gitu kan, apapun pemberian Tuhan. Nah terus yang, menyangkut ke dalam diri kita, itu apa yang harus kita lakukan ya supaya, diri kita itu merasa lebih tenang gitu. Satu ya, ini kita secara personalitas ya. Satu, kita harus, mencintai diri sendiri gitu. Jangan mencintai yang lain dulu, kita mencintai diri sendiri. Nah, untuk kita bisa mencintai, keluarga, mencintai anak, itu pun diawali dari diri sendiri. Lah, bagaimana kita bisa mencintai anak, kita bisa perhatian ke anak, sedangkan diri kita sendiri kurang diperhatikan dalam artian kita, eee, capek nggak dirasa, kalau capek butuh istirahat, terus kita kerja terus, kurang istirahat atau kurang makan kurang teratur. Nah, itu kan nanti efeknya, kondisi kesehatan kita akan, berkurang gitu kan, daya tahan tubuh kita akan melemah. Nah, akhirnya kita kurang perhatian ke anak ataupun, kurang maksimal untuk kita menemani atau mendidik anak kita. Nah, seperti itu. Nah, makanya kita harus mencintai diri kita sendiri dulu. Gitu, berusaha kita menjaga kesehatan, menjaga pola tidur, menjaga makanan-makanan yang sekiranya itu sehat, ya kita makan, yang sekiranya itu berefek kurang baik, ya jangan kita makan, kita hindari. Terutama makanan yang, kemas-kemasan atau dia yang pakai bahan pengawet, pewarna, pemanis buatan, nah itu kan kurang bagus efeknya ke badan kita. Nah, kita harus berusaha mencintai diri kita dulu. Diri kita sendiri, baru kita bisa mencintai keluarga, anak-anak kita, ya kan? Untuk ke arah sana ya kita harus menjaga, merawat diri kita sendiri, kesehatan secara lahir maupun secara batin, gitu. Jadi, eee, apa ya, lebih memperhatikan diri sendiri dulu, gitu. Baru ke keluarga kita, karena, ya itu tadi, supaya diri kita sehat, supaya batin kita tenang. Supaya, kita bisa memahami ya, eee, kita berusaha untuk jadi diri sendiri, jangan jadi orang lain, gitu. Kan kadang ada orang, "Ah, coba ya kalau saya seperti teman saya, dia orangnya begini begini, dia, duit nggak masalah, materinya, uangnya banyak," misal temennya, terus dia keluarganya ini, tapi kita kok keluarga dari, eee pas-pasan misal ya ekonominya. Nah itu nggak boleh, kita nggak boleh berpikir, "Ah kalau kita jadi dia, ah saya pingin jadi A, saya pingin jadi B, saya pingin jadi C," yang mungkin kita anggap mereka lebih baik dari kita, ya. Mungkin secara pikiran kita saja gitu kan, anggap mereka lebih baik, "Ah saya pingin jadi mereka," itu diusahakan jangan seperti itu ya. Jadilah diri sendiri, gitu. Sebenarnya Allah itu memberikan yang terbaik untuk kita. Cuman kitanya aja terkadang yang nggak bisa sampai ke arah sana, gitu. Apa yang terbaik menurut Allah untuk kita, sama apa yang terbaik menurut kita untuk kita, kan terkadang berbeda, nggak sama, gitu. Jadi kita harus berusaha mencintai diri sendiri, jangan pengen jadi orang lain. Gitu, bolehlah kita mengidolakan orang lain, kita meniru orang lain, kita belajar dari orang lain itu bagus, wajib ya. Tetapi secara pribadi kita harus jadi diri sendiri, jangan semuanya ikut ke orang lain. Nah, seperti itu, belajar mencintai diri sendiri ya. Jangan jadi orang lain, jadilah diri sendiri, apa adanya, bahwa Allah menciptakan kita itu sebenarnya sudah sempurna. Menurut Allah ya. Jadi kita jangan memakai pikiran menurut kita, karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi nanti. Mungkin Allah memberikan yang lebih baik menurut Allah untuk kita. Nah kan kita nggak tahu. Nah makanya kita harus belajar menjadi diri sendiri ya. Yang kedua itu kita harus, belajar untuk bisa, eee,
menerima apa adanya diri kita. Menerima apa adanya. Satu tadi kita mencintai diri sendiri, yang kedua kita menerima apa adanya diri kita, ya. Misal diri kita kok, mengalami hal ujian ini, kehidupannya seperti ini nih, kita harus menerima apa adanya. Yang, terkadang memang jalan setiap orang berbeda ya, kalau kita mungkin, terkadang kita menerima sesuatu yang itu bukan keinginan kita, kehendak kita, tapi itu memang yang terjadi kan kadang susah ya. Tetapi di sini kita belajarlah apapun yang sudah menjadi keputusan Tuhan untuk kita, apapun itu yang sudah diberikan Tuhan kepada kita, apapun yang, sudah menjadi takdir yang ditakdirkan oleh Tuhan, oleh Allah untuk kita harus berusaha bisa menerimanya dengan ikhlas. Nah, seperti itu, butuh keikhlasan di situ, menerimanya dengan ikhlas apa yang sudah menjadi ketentuan Tuhan untuk kita, ya. Jadi di sini kita jangan mengeluh, jangan menggerutu, jangan, "Ah, kok aku begini-begini," enggak. Allah pasti memberikan yang terbaik untuk kita, terkadang pikiran kita yang nggak nyampe ke arah sana, seperti itu. Nah, terus, harus menerima diri sendiri apa adanya, gitu. Apapun yang terjadi di diri kita, di dalam keluarga kita, dan itu semua pemberian dari Allah, kita mau dikasih rezeki berapa, mau kondisi keluarga kita seperti apa, terus mau kita menjalani kehidupan, takdir seperti bagaimana, itu kita terima apa adanya dengan ikhlas. Apa yang sudah menjadi ketentuan Tuhan untuk kita, apa yang sudah ditakdirkan Tuhan untuk kita. Kita harus berusaha menerimanya dengan ikhlas, itu menerima diri sendiri apa adanya, seperti itu. Nah, tadi satu, mencintai diri sendiri, yang kedua menerima diri sendiri apa adanya. Gitu, kita dikasih keluarga yang seperti apa, kita dikasih anak yang kayak apa, karena anak itu amanah, misal anak kita nakal. Nah, kita nggak boleh membandingkan dengan anak yang lain di luar sana. Nah, ya kita didik dengan, pelan-pelan gitu kan, dengan ya kita mendidiknya dengan hati gitu, heeh. Jadi adalah cara-cara untuk mendidik anak itu banyak, secara Islam ada juga banyak di Al-Qur'an. Nah terus, menerima diri sendiri apa adanya, menerima apa yang sudah ditakdirkan untuk kita, apa yang sudah diberikan Tuhan untuk kita, apapun itu, baik itu, keluarga, anak, rejeki, atau pekerjaan apapun kita harus bersyukur, menerima apa adanya dengan ikhlas. Nah, itu yang kedua. Nah, yang selanjutnya, itu kita berusaha untuk memaafkan diri sendiri. Kalau kita mungkin saat ini atau kemarin-kemarin pernah melakukan kesalahan apa, kita mungkin, apa ya, merasa bersalah atau merasa apa, yang itu dilakukan ke dalam diri kita sendiri atau keluarga kita atau ke orang lain, ya maafkanlah diri sendiri, berusaha. Jadi jangan selalu merasa bersalah terhadap diri sendiri ya, ataupun terhadap orang lain. Maafkanlah kesalahanmu itu, jadi kesalahan diri kita yang kita lakukan terhadap diri sendiri itu kita maafkan. Memaafkan diri sendiri, kesalahan-kesalahan mungkin yang pernah kita lakukan yang itu mungkin kurang tepat untuk diri kita sendiri, kita maafkan. Nah, seperti itu. Nah, jadi kita belajar ya, sebenarnya ada banyak poin ya, tetapi ya kita bertahap dulu ya, heeh, satu-satu. Nah, di sini kita bahas 3 ya. Kita harus berusaha mencintai diri kita sendiri, kesehatan kita, batin kita, badan kita, ya kan, supaya kita bisa mencintai anak-anak dan keluarga. Ya kan, kalau badan kita sehat, jasmani rohani kita sehat, nah tentunya kita akan bisa, melindungi, menjaga keluarga dan anak-anak kita nanti. Nah, yang kedua, harus berusaha menerima apa adanya diri sendiri. Jadi menerima apa yang sudah menjadi keputusan Tuhan untuk kita, apa yang sudah menjadi takdirnya Tuhan untuk kita, apa yang sudah
diberikan sama Tuhan untuk kita, baik itu keluarga, keluarga, anak, ataupun pekerjaan, atau rezeki berapapun kita harus berusaha menerimanya dengan ikhlas. Nah, seperti itu. Nah, yang ketiga, kita harus memaafkan diri sendiri. Nah, itu ya, beberapa hal supaya, batin kita, kehidupan kita itu lebih tenang, terus kita bisa berpikir dengan jernih, kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, karena memang hanya Tuhanlah satu-satunya tempat kita bersandar, ya, tidak ada tempat sandaran lain selain Tuhan. Jadi, meskipun kita punya duit banyak, kita janganlah bersandar kepada materi, karena segala sesuatu yang selain Tuhan, itu nantinya bisa hilang, seperti itu. Nggak ada tempat sandaran selain Tuhan, selain Allah. Hanya Allah lah satu-satunya tempat kita bisa bersandar. Jangan bersandar kepada sesama makhluk atau manusia, atau mungkin maaf, dengan orang tua, dengan saudara, dengan siapa gitu ya. Ya, kita saling bantu ya, saling bantulah. Tetapi jangan menyandarkan 100% kepada mereka. Karena mereka adalah makhluk-makhluk itu juga punya kekurangan dan keterbatasan. Sewaktu-waktu kita bersandar 100%, suatu saat kita bisa kecewa. Kalau sesuatu itu tidak sesuai dengan keinginan dan harapan kita. Nah, kita jaga, jangan sampai hati kita itu kecewa, karena sesuatu hal yang kita inginkan itu tidak terjadi misalkan. Nah, makanya kita jangan berharap sesuatu kepada selain Allah. Hanya Allah lah tempat kita berharap, tempat kita bersandar, tempat kita meminta, tempat kita, eee, mengadu gitu kan, tempat kita meminta kekuatan. Itu hanya kepada Allah. Jangan bersandar kepada yang selain Allah, apalagi kepada materi. Ya, sekarang mungkin materi kita bisa dijadikan tempat untuk kita bersandar, tapi materi itu, yang namanya duniawi, itu kan sifatnya ini ya, semu ya, gitu ya kan, fata morgana gitu kan, nggak awet, nggak ada yang abadi. Suatu saat materi itu diambil sama Allah, nah nanti kita yang akan kurang bisa menerima itu, batin kita gitu. Jadi kita latihlah diri kita hanya bersandar kepada Tuhan, hanya berharap kepada Tuhan, dan hanya kita meminta kekuatan, meminta petunjuk, meminta rezeki hanya kepada Tuhan. Jangan bersandar kepada selain Tuhan. Apalagi yang sifatnya itu duniawi, seperti uang, seperti manusia, kita bersandar pada manusia, seperti bersandar pada materi, pada apa, bersandar pada jabatan. Nah, itu jangan seperti itu diusahakan. Karena kehidupan di dunia ini itu tidak ada yang abadi gitu. Semuanya itu titipan, kayak materi atau jabatan atau pekerjaan atau apa, semua apa yang ada di dalam kehidupan kita itu semuanya hakikatnya adalah titipan dari Allah. Begitupun keluarga, anak, suami atau istri ataupun anak itu juga titipan gitu, bukan milik kita, milik Allah semuanya. Harta yang kita miliki, duit yang kita miliki itu milik Allah. Jadi kita jangan bersandar kepada itu, ya. Berusaha me memperkuat keyakinan kita, akidah kita, tauhid kita, ketuhanan kita, hanya Allah lah tempat kita bersandar. Ya, seperti itu ya. Eee, se Mungkin itu yang saya sampaikan, pada video kali ini, semoga bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Sampai ketemu lagi ya di video-video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.